Jadi lain abring-abringan nungkul memotoran. Tapi ternyata ada hal yang lebih jauh, yang lebih susah kita touring adalah dari rumah ke masjid. Sama seperti saya waktu saat jalan-jalan ke Dubai. Hotel-hotel di Dubai itu, ini biar teman-teman tahu nih ya. Ini pasukan hebat, pasukan yang memulai kehidupannya dengan berombongan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, selawat atas Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih semua konsentrasi. Pasti nunggu apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di subuhan pertama di Ramadan ini di masjid, ya itu RSOP. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Baik subuhan, ada sesuatu yang berbeda di sambutan kali ini. Saya agak sedikit nervous di depan orang yang berhasil di luar dan mengembangkan dan pulang ke Ciamis untuk mengembangkan kota Ciamis ini luar biasa. Agak sedikit sama dengan saya. Berhasil di luar di Jakarta sebagai kepala departemen sebuah leasing ternama dan pulang ke Ciamis mencoba peruntungan untuk bisnis kulma. Tapi saya tidak akan berbicara bagaimana kulma dan apa manfaatnya di sini. Tapi saya ingin memperkenalkan satu komunitas yang insya Allah ini adalah komunitas tempat berkumpulnya orang-orang salah yang mencoba untuk menjadi orang soleh. Kami bukan komunitas orang-orang bergamis, tapi insya Allah kami akan menjadi insan yang islamis. Dan kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjadikan Ciamis manis manjing dinamis. Terima kasih, harapannya itu. Baik, Persubuhan Galuh Ciamis berdiri pada tanggal 16 Februari 2019 bertepatan dengan saya resign dari tempat kerja saya. 17 tahun saya berkarir di Ciamis. Milad pertama di Pendopo, dan itu adalah titik awal bagaimana kami sangat berat untuk membangun milad kedua dan milad ketiga. Karena milad pertama dihadiri oleh semua biker seluruh Indonesia di Pendopo. Bayangkan, di Pendopo Ciamis jadi hajat kabupaten, dan itu jadi barometer. Tentunya biayanya besar. Tetapi dengan C3, bukan cas ciscus, tapi connection. Kami membangun koneksi dengan berbagai komunitas yang ada di Ciamis. Jadi Biker Persubuhan Galuh Ciamis ini bukan hanya sekedar satu komunitas, tapi lintas komunitas gabung di sini. Klub-klub motor atau geng-geng motor yang dulunya tawuran segala macam berkonsolidasi untuk menjadi satu kesatuan. Saya adalah Biker Persubuhan dari berbagai komunitas. Bukan cuma sekedar komunitas motor, ada juga dari komunitas hijrah,
ada juga pengamen jalanan, ada juga ASN, ada juga TNI Polri, dan masih banyak yang masih menjadi pengangguran sampai saat ini. Dan itu bergabung untuk minimalnya satu frekuensi. Ketika kita berkesusahan, berkoneksi dengan orang lain, tentunya akan lebih menyenangkan. Itu koneksi. Yang kedua adalah kolaborasi. Berat rasanya apabila membangun satu komunitas besar yang berawal dari ujung selatan Sumatera, dari Lampung sampai di Ciamis. Butuh waktu yang tidak lama. Biker Subuhan ini dari Aceh sampai Papua, bahkan lintas negara, di Singapura pun ada. Ini adalah salah satu ciri dari bahwa komunitas ini adalah komunitas yang membawa kebaikan. Tidak perlu lama. Dan sampai akhirnya di Ciamis 16 Februari 2019, berawal dari tetangga kita Tasikmalaya. Ada beberapa teman-teman di sini juga ikutan dengan BS Tasikmalaya, dan pada akhirnya karena memang anggotanya semakin banyak, akhirnya dideklarasikan Biker Subuhan Galuh Ciamis. Setahun kemudian menyusul Biker Subuhan Galuh Ciamis Utara. Ya, jadi jumlahnya lebih dari 500 kalau di WA Group. Jadi yang datang ke sini hanya sebagian kecil, Dok. Kang Isep hanya sebagian kecil. Bukan juga tidak subuhan, karena alhamdulillah beberapa anggota dari kami bahkan sudah menjadi imam di masjid di lingkungannya masing-masing. Ya, yang karena KPI yang terpenting dari membangun komunitas ini adalah bagaimana bisa memakmurkan masjid di lingkungan masing-masing. Jadi lain abring-abringan nungkul memotoran. Nah, jadi bisa didefinisikan bahwa teman-teman yang memang masih hobi memotorannya lebih gede ketimbang ibadahnya, biasanya yang riding atau yang safari ride jauh biasanya hadir, anu deket kagok ngagas. Tapi mudah-mudahan dekat atau jauhnya, setiap tarikan gas kita, setiap tetesan bensin kita untuk yang karbu, setiap semburan bensin untuk yang injeksi, mudah-mudahan itu menjadikan amal ibadah, menjadikan catatan pahala untuk kita semua. Ya, kita terbagi dua, Ciamis Kota dan Ciamis Utara. Bukan berarti Ciamis terpisah, ya, karena memang Ciamis sangat luas dan jarak tempuh kita bayangkan kalau dari Panawangan, dari Lumbung, dari Panjalu, dari Cihaur Beuti harus ke kota untuk subuh berjamaah, bisa-bisa jadi lohoran. Akhirnya dibagi dua dan kegiatannya pun sama. Selain subuhan berjamaah, kita juga ada santunan, kita juga ada kegiatan ngopi, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan setiap malam Jumat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Istiqomah dibina oleh Udara. Udara itu dipopulerkan di BSGC. Udara itu Ustadz Dadan Ramdan. Hadir nggak Udara? Alhamdulillah hadir. Dan memang beliau selalu hadir. Selain ngopi, kita juga ada kegiatan berbagi nasi Jumat. Itu setiap hari Jumat kepada jamaah Jumatan atau kepada lingkungan di sekitar kita, kepada anak jalanan, kepada teman-teman ojol, kepada pemulung dan lain sebagainya, kita melakukan itu. Tapi di puasa ini tentunya tidak kita bagikan di siang hari. Kita namanya lebih padat lagi jadwalnya. Di puasa ini kita ada namanya berbagi takjub. Takjub itu adalah istilah yang saya sematkan kepada teman-teman. Jadi banyak sekali istilah, Dok. Takjub itu takjil Jumat berkah. Dan takjub pertama kembali berkolaborasi bersama RSOP. Terima kasih. Takbir! Yang ketiga adalah kontribusi. Sebuah komunitas yang baik adalah ketika kita bisa memberikan kontribusi positif buat lingkungan kita. Bagaimana tidak? Ketika teman-teman berkumpul, setiap malam minggu itu banyak komunitas motor berkumpul. Biasanya hobinya bawa spanduk panjang. Komunitas motor naon, komunitas motor naon, komunitas motor naon. Itu yang kita ajak, itu yang kita hayap. Iya, nepi ka irah memotoran wae. Karena memang kami kejenuhan memotoran. Biasanya kan anak motor itu kebanggaannya ketika mencapai titik 0 km Sabang, touring, wah itu kebanggaan. Tapi ternyata ada hal yang lebih jauh, yang lebih susah kita touring adalah dari rumah ke masjid.
susah banget, gitu kan. Jadi tadi Kang Helpi juga udah membahas. Kang Helpi ini sekjen dan saya adalah Kadif Humas, kepala divisi. Saya Kadif Humas. Istilah Kadif pun dari saya. Kadif Humas BSGC gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya jabatan-jabatan saya itu di komunitas. Insya Allah semua adalah jabatan-jabatan yang insya Allah bayar. Kecuali untuk satu bisnis itu ya tentunya nanti akan kita bahas. Selain kegiatan berbagi takjil Jumat Berkah, ada juga pengajian lintas komunitas. Kalau teman-teman ingin melihat orang-orang yang berpiercing, bertato ikut kajian, datanglah setiap malam Kamis itu di rumahnya Ketua Agi di Karanggedang. Itu kegiatan pengajian lintas komunitas, semua gabung di sana. Saya juga pertama ikut agak aneh, ya tatoan, piercing segala macam. Dan alhamdulillahnya ketika kenal mereka, karena ada koneksi, ada kolaborasi, akhirnya ketika saya lagi nongkrong dimanapun, saya nggak pernah diminta uang ketika mereka ngamen. Karena kenal. Om, katanya, kenal, aman. Kata anak saya, ya kenal sama orang tatoan itu, orang piercingan, orang eta baru dak saya. Alhamdulillah dengan collaboration dan contribution ini salah satu bukan cuma sekedar tagline, tapi RSOP juga membawa ini tentunya dengan tujuan yang mulia, direalisasikan bukan cuma sekedar slogan, bukan cuma sekedar gede mampang di giant banner, tapi memang ini direalisasikan dan mudah-mudahan keberkahan mengundang teman-teman jamaah Baker Sebuah, juga mengundang keberkahan untuk RSOP. Amin. Karena sendiri itu berat teman-teman, butuh kolaborasi sehingga kita bisa memberikan kontribusi. Jadi kepada keluarga Baker Sebuah, jangan sungkan-sungkan jadikanlah RSOP ini rujukan rumah sakit. Teman-teman. Dan insya Allah saya baru tahu akhir-akhir ini bahwa owner RSOP itu orang Ciamis. Saya semakin bangga. Tapi jujur saya nggak pengen opnam di sini. Nggak pengen opnam di sini. Sebuah lingkungan rumah sakit ini agak sedikit carmuk nih. Sebuah lingkungan rumah sakit yang jauh dari kata rumah sakit. Saya nggak mencium bau karbol, saya nggak mencium bau farmasi ketika datang. Pemandangan di atas sama seperti saya waktu saat jalan-jalan ke Dubai. Hotel-hotel di Dubai itu, ini biar teman-teman tahu nih ya. Pasti dengan pelataran parkir yang luas dan ditanami oleh pohon-pohon kurma yang indah. Biar teman-teman tahu ini, di Dubai itu kondisinya seperti itu. Katanya. Makanya ada sedikit mengobati kerinduan ingin pelesir ke Dubai, main aja ke RSOP lah. Di belakang tanahnya masih luas dan mudah-mudahan juga ini nanti ada pengembangan, mungkin nanti bikin ekopark atau bikin aviari gitu, atau misalnya bikin ada kolam ikan koi. Kalau memang memerlukan jasa bikin kolam dan juga ada ikannya dan isuuk ya bayar, dan isuuk ada tukang koi ya gitu. RSOP saya kenal rumah sakit yang ada di Banyumas dan rujukan, dan saya pernah mengantar saudara saya, kakak saya yang mungkin pernah viral Ciamis, kejedot portal, dan kepalanya nyaris pecah dan dirujuk ke RSOP. Qadarullah, alhamdulillah terselamatkan dan sampai saat ini masih hidup. Dan sekarang ada di Ciamis, ini kebanggaan warga Ciamis, cuma bukan warga Cijengjing. Karena harapannya juga banyak menyerap tenaga kerja asli Ciamis. Teman-teman yang masih nganggur siap-siap kirim lamaran. Termasuk saya. Dan itu tadi kegiatan-kegiatannya padat sekali di bulan Ramadan ini. Jadi dan kita banyak sekali undangan.
Jadi biasanya kalau tempat pengajian itu yang diundangnya mubalik, yang diundang Kang Icep, udara gitu kan. Kalau baik kesubuhan yang diundang audien. Ini luar biasa. Tapi bukan untuk hiburan atau bukan untuk joget-joget, tapi insya Allah untuk sholat dan mengaji. Selanjutnya, tadi malam kok saya tiba-tiba nih dok, kok pengen bikin susu kurma gitu. Tiba-tiba, jarang-jarang saya bawa susu kurma ke tempat subuhan, jarang-jarang kalau nggak ada pesanan. Karena memang ini juga pengetahuan ya untuk teman-teman ya, pengetahuan. Karena memang susu kalau berikan dengan kurma itu tentunya kaya manfaat. Sangat bagus untuk penyembuhan luka karena mengandung kalsium yang tinggi. RSOP wajib. Memang belum ada izin BPOM. Karena ya kami masih industri rumahan lah dok. Tapi setelah nanti ada pesanan yang masif dari RSOP ya insya Allah akan kita urus. Sangat bagus, sangat bagus. Ini boleh dokter rekomendasikan ini sebagai minuman suplemen untuk para pasien. Enggak, ini hanya menawarkan gitu barangkali. Dan di Bayar Kesubuhan Gold Chamis ini tidak ada ketua, perlu diketahui, tidak ada ketua. Kami semua dipanggil ketua. Ketua Agus, Ketua Mehong, Ketua Sopandi, gitu kan. Kenapa dipanggil ketua? Karena tiap pribadi itu adalah ketua untuk dirinya sendiri. Bagaimana dari bangor jadi bager, dari salah jadi soleh, minimalnya untuk membimbing kita, gitu kan. Tadi juga dibahas sama Pak Wabub yang sejarah Islamnya luar biasa, bahwa kebangkitan Islam dimulai dari sholat subuh. Ketika sholat subuh berjamaah itu bisa sama seperti sholat Jumatan, insya Allah Islam itu akan jaya, Islam akan bangkit. Mana tukang takbir? Itu ya, diawali dari kita. Dan cerminan pemimpin kita adalah cerminan yang dipimpinnya. Percaya atau tidak? Kalau kitanya dari pribadinya kita benar, minimal kita ngajak istri kita benar, minimal ngajak anak-anak kita benar. Di lingkungan kecil keluarga kita udah benar semua, seluruh minimal Ciamis lah. Insya Allah bakal dapat pemimpin yang benar. Ya, makanya pemimpin benar mah kita dukung. Pemimpin salah, orang-orang. Ya, Pak Yan nanya. Waduh, saya sama Pak Yan mah guys kieu. Ya, jadi masuk Baik Kesubuhan tidak ada kepengurusan, ada ini aja dok Kang Icep, ada istilah relawan. Relawan itu adalah dapurnya Baik Kesubuhan, karena memang harus ada inisiatif dari kita. Ada beberapa teman-teman yang willingness to do more. Tahu nggak istilah itu? Willingness to do more, bisa melebihkan sesuatu dibanding yang lain, pikiran, perbuatan dan sebagainya. Meracik suatu agenda yang baik itu ada di relawan, dan itu dapurnya terus di-share ke teman-teman. Gitu kan. Tadi mohon maaf, kita bawa timbel, kita bawa nasi kotak, bukan tidak menghargai RSOP ya. Pastilah kalau kita nggak bawa pun pasti disediakan, itu pasti itu. Tapi memang ini kebiasaan. Ini culture kita, budaya kita. Tiap subuh berjamaah di bulan Ramadan kita bawa sahur, gitu kan. Artinya apa? Agar teman-teman yang niat kesini itu pure untuk subuhan. Ya jangan sampai kamari ngopi di RSOP panas manana halus ya. Kesubuhan harus digerak. Ada memang beberapa yang begitu, termasuk saya. Ada lah, manusiawi. Saya pun ketika turun dari motor sempat kecewa. Nah, marekos. Nah, ini cuma joke. Dan alhamdulillah komunitasnya pun anggotanya pun diikuti dari berbagai macam komunitas dan semakin besar. Dan juga Ciamis sudah melahirkan teman-teman di Baik Kesubuhan Banjar Patroman dan Baik Kesubuhan Pangandaran yang membidaninya kita, gitu kan. Dan alhamdulillah kita pun tadi Pak Wabu bilang kita taat prokes, harusnya ini mungkin subuhan yang ke-200 sekian.
Tapi ketika ada edaran dari pemerintah PPKM level 2 waktu itu, kita berembuk di jajaran relawan, kita berembuk apa yang akan kita lakukan, gas terus atau rem. Karena kita ada Ustadz, kita minta kita minta masukan. Menghindari kemudaratan itu jauh lebih utama dari mengambil satu kemanfaatan. Saya jadi hafal lah. Ya. Artinya stop lah. Justru ketika stop ini adalah ujian buat kita. Naik kesubuhan di imah. Walaupun setelah stop agak lama, bekernya jadi kembali ngaco. Aduh keberangan deui. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, dokter ketahui bahwa ada beberapa rekan-rekan yang memang baru gabung, itu kalau malam Ahad itu sampai nggak tidur karena takut kesiangan. Bahkan di beberapa daerah, saya pernah ikut subuhan bareng di daerah Palembang. Itu kegiatannya dari jam 9 malam Ahad itu. Jadi keliling ke setiap komunitas, keliling ke Kambang Iwa, keliling ke Sungai Musi, Jembatan Ampera. Jadi nemuin teman-teman yang memang lagi kacau di malam minggu, diajakin subuhan. Makanya ketika saya kopdar malam-malam dengan teman-teman Palembang itu tampilannya aneh-aneh. Itu tadi tato, piercing segala macam. Ketika ditanya sesuatu, di sana istilahnya panglimo ya. Panglimo, ini nemuin orang di mana? Ini ditemukan lagi ngelem di bawah Jembatan Ampera. Bayangkan. Jadi aneh-aneh di sana tuh. Jadi ngajaknya itu luar biasa. Dari jam 9 malam sampai ke subuh itu kita nongkrong, kita membahas diskusi tentang Islam, besoknya subuhan. Kita belum seperti itu. Dan saya dulu sempat mencetuskan, sekali lagi kalau istilahnya dari saya memang banyak ya. Kita sempat mencetuskan dulu SO7. Tapi bukan Selawan 7, tetapi syiar on jam 7 malam minggu, syiar on the road gitu kan, ngajak ke teman-teman komunitas. Ini belum terlaksana karena memang keterbatasan juga dari relawan dan juga kesibukan masing-masing. Itu tadi latar belakang dari terbentuknya Bikers Subuhan Galuh Ciamis yang memang kemarin alhamdulillah barometer milad pertama di Pendopo, kita pun sukses menggelar milad kedua secara virtual nasional di Masjid Agung. Secara virtual itu adalah milad pertama di Indonesia secara virtual, dan alhamdulillah dapat dukungan pemerintah, dapat dukungan juga dari Kominfo waktu dia memfasilitasi kita untuk bisa virtual. Dan milad ketiga kemarin lebih gede lagi di Islamic Center, dan pembicaranya pun, pematerinya pun luar biasa, fantastis, bombastis. Salah satunya nanti akan kembali bertausiah untuk kita, Kang Icep.